Halo, kembali lagi di YouTube channel ini untuk membahas soal-soal TPS, pengetahuan kuantitatif. Nah, sebelum kita masuk langsung ke soal, mohon bantuan dan dukungannya berupa menekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut saja langsung ke soal nomor 1. Nah, dikatakan Y dan K adalah bilangan bulat, Y kurang K adalah bilangan genap. Manakah dari bilangan berikut yang juga genap? Nah, dikatakan J kurang K adalah bilangan genap. Apa yang kita dapat dari situ? J kurang K menghasilkan bilangan genap apabila J dan K sama-sama bilangan ganjil atau J dan K sama-sama bilangan genap. Ini sudah bisa dipastikan. Karena ganjil kurang genap atau genap kurang ganjil itu hasilnya ganjil. Tapi genap kurang genap atau ganjil kurang ganjil dan ganjil kurang ganjil itu hasilnya genap. Nah, maka ada dua kondisi untuk J dan K. Jika kita buat dalam tabel seperti ini dengan mengkombinasikan pilihannya. Nah, jadi ada kondisi 1 yaitu ketika J dan K bilangan genap, kondisi 2 ketika J dan K bilangan ganjil. Yang ditanyakan di soal adalah manakah dari pilihan berikut yang juga genap. Yang ditanyakan adalah pasti genap. Kenapa yang juga genap? Karena bisa saja ganjil. Nah, yang pasti genap itu yang mana? Itu kurang lebih ditanya. Nah, pilihan A, K. Nah, pada kondisi 1, si K itu bernilai genap. Iya, benar. Tapi pada kondisi kedua, si K itu bernilai ganjil. Maka belum tentu dia genap. Maka A salah. Bagaimana kondisi B? J kali K. Genap kali genap itu genap. Tapi ganjil kali ganjil itu ganjil. Nah, makanya kondisi 1, saat J dan K bilang genap, maka JK-nya genap. Saat kondisi 2, J dan K bilang ganjil, maka J kali K-nya juga ganjil. Maka ini tidak bisa kita tentukan. Bilangan pasti bilangan genap. Nah, bagaimana C? J tambah 2K. Nah, pada kondisi 1, si J-nya genap, tambah 2 kali genap, maka hasilnya genap. Tetapi, pada kondisi 2, 2K ini kan berarti 2 kali ganjil, berarti genap. Genap tambah ganjil, berarti ganjil. Maka C juga tidak bisa dipastikan. Bagaimana dengan D? J kali K. Nah, J kali K kondisi 1 kan hasilnya genap. Ditambah J-nya genap, maka pastilah hasilnya genap. Nah, bagaimana kondisi 2? J kali K kondisi 2 kan ganjil nih. Diganjil tambah J, pada kondisi 2 kan J-nya ganjil. Ganjil tambah ganjil pastilah genap. Maka pada kondisi 2 juga JK tambah J adalah genap. Maka pilihan D ini pasti genap. Bagaimana pilihan E? JK-nya tadi genap, kurang 2J, genap kurang genap, maka hasilnya genap. Nah, bagaimana ini? Kondisi 2-nya, JK-nya ganjil, kurang 2 kali J, ganjil kurang genap, hasilnya ganjil. Nah, yang pasti untuk menjawab soal manakah dari pilihan berikut juga genap, maka pilihan tepat adalah D. Karena D pasti genap. J, pilihan A, B, C, dan E belum bisa dipastikan dia genap. Oke, saya kira cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Dikatakan dalam 5 hari, Albert bersama 3 temannya dapat mengupas 400 buah kelapa. Nah, dari kondisi 1 ini apa yang kita dapat? Kondisi satunya adalah 5 hari 4 orang. Karena Albert bersama 3 temannya, maka totalnya ada 4 orang. Dan dia menghasilkan 400 buah kelapa. Nah, apa info yang kita dapat dari sini? Adalah kecepatannya. Kecepatan setiap orang dalam hari. Bagaimana cara carinya? Adalah 400 dibagi 5 dikali 4. Maka setiap orang itu kecepatan kerjanya adalah 20 kelapa per orang dalam 1 hari. Seperti itu. Nah, bagaimana? Yang ditanyakan adalah kondisi 2. Nah, kondisi 2 ini perlu kita catat. Si Albert ingin mengerjakannya dalam 4 hari. Ingin mengerjakan dalam 4 hari. Kemudian, dengan penambahan orang. Nah, jika dia ingin mengerjakannya 4 hari, artinya lebih cepat. Maka dia butuh teman lagi untuk membantu pekerjaannya. Tetapi, ada sini kalimat mengatakan, jika dengan penambahan orang, kecepatan kerjanya masing-masing menjadi setengah dari kecepatan semula. Nah, maka kecepatan kerja menjadi setengah kali semula pada kondisi 2. Kenapa? Karena pasti ada penambahan orang. Maka kecepatannya menjadi setengah, yaitu menjadi 10. 10 kelapa per orang dalam 1 hari. Yang ditanyakan adalah, berapa orang teman yang harus diajak Albert lagi? Nah, kita cari tahu dulu orang yang dibutuhkan untuk memenuhi kondisi 2. Maka adalah kecepatan dibagi kecepatan, maka adalah banyak kelapa dibagi kecepatan dikali
waktu. 400 dibagi 40. Maka jawabannya 10 orang. Maka untuk mencapai kondisi 2 dibutuhkan 10 orang. Nah, tetapi yang ditanya bukan berapa orang, tetapi berapa orang yang harus dia ajak. Nah, berarti situ ditanya adalah perubahan atau penambahan orang. Maka penambahan orangnya 10 kurang 4. Karena di awal udah ada 4 orang. Maka Albert perlu mengajak 6 orang lagi. Jadi jawabannya C. Seperti itu, saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Kang Herman menghitung banyaknya telur bebek di dalam kandang adalah 4 kali banyaknya bebek. Nah, kalau hal-hal seperti ini kita harus melakukan yang pertama kali adalah pemodelan atau pemisalan. Nah, di sini kita misalkan T itu sebagai telur, B itu sebagai bebek. Nah, dari kalimat pertama kita bisa mendapat persamaan atau pemodelan matematika. Persamaan 1, yaitu T sama dengan 4 kali B, karena telur bebek adalah 4 kali banyaknya bebek. Nah, hari ini 3 butir telur bebek telah menetas. Berarti telurnya itu berkurang 3 dan bebeknya bertambah 3. Nah, dikatakan saat kondisi itu terjadi, banyak telur dan bebek menjadi sama. Berarti T kurang 3 sama dengan B tambah 3. Telur dikurang 3 sama dengan bebek tambah 3. Itu kondisi 2. Nah, dari situ kita punya 2 persamaan dan 2 variabel. Kita bisa mencari kedua variabelnya. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. T-nya kita ubah jadi 4B, kemudian kita mendapat nilai B. Dapat nilai B-nya itu 2. Maka bebek di awal adalah 2. Nah, kemudian ditanya adalah, jika besok semua telur yang tersisa menetas, maka banyak bebek Kang Arman menjadi berapa ekor? Maka si bebek semua itu udah menjadi semua telur sudah menjadi bebek. Maka semua telur sudah menetas, maka si bebek menjadi B tambah T telurnya. B-nya tambah T-nya tadi kan 4B. Jadi 5B. B-nya tadi 2. Maka si bebek menjadi 10 ekor. Jadi jawabannya E. Seperti itu. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, dikatakan jika satu persegi dengan panjang satu sisi satuan. Panjang sisi satu satuan, di sini 1, berarti di sini 1. Menjadi 5 persegi panjang dengan luas yang sama. Seperti itu pada gambar. Nah, ini ada 5 persegi panjang yang luasnya sama. Maka ditanyakan panjang ruas garis AB. Nah, jika setiap panjang memiliki luas yang sama, maka luas persegi panjang adalah 1/5 kali luas persegi. Iya, karena ada 5 persegi panjang di dalamnya. Nah, kemudian kita dapati luas persegi adalah 1 kali 1 atau 1. Maka si luas persegi panjang adalah 1/5. Karena dibagi 5. 1/5, di sini 1/5, di sini 1/5, ini 1/5, ini 1/5. Nah, kita misalkan di sini X. Kita misalkan di sini Y. Gitu. Karena ini panjangnya sama, misalkan di sini berarti 1 kurang X. Berarti di sini juga 1 kurang X. Nah, jika panjangnya sama, untuk menghasilkan dua yang sama, lebarnya harus sama. Berarti sini juga Y. Berarti kita mendapati nilai AB itu 1 kurang 2Y. Karena panjangnya dari sini ke sini kan 1. AB, kita catat dulu. Sama dengan 1 kurang 2Y. Nah, seperti itu. Bagaimana kita cara mencari nilai X dan Y-nya? Cara mencari nilai X, kita lihat dulu persegi panjang yang letaknya paling bawah. Itu yang dimaksud ada yang di sini. Nah, luasnya kan 1/5. Panjangnya ini 1, lebarnya X. Maka 1 kali X sama dengan 1/5. Maka kita mendapat nilai X adalah 1/5. Maka si X ini sama dengan 1/5. Nah, kemudian kita tinjau persegi panjang yang letaknya paling kanan dan kiri. Ini kan sama nih, persegi panjang yang sama. Panjangnya sama, lebarnya sama. Nah, luasnya juga 1/5. Luasnya 1 kurang X dikali Y. Nah, 1 kurang X berarti kan 1 kurang 1/5 kali Y sama dengan 1/5. Berarti 4/5Y sama dengan 1/5. Maka kita dapat nilainya 1/4. Berarti nilainya itu 1/4. Nah, ditanya adalah AB. Kita dapati tadi AB adalah sama dengan 1 kurang 2Y. Y-nya kita ketahui itu adalah 1/4, maka 2/4. 1 kurang 2/4 adalah setengah. Jadi jawabannya D. Seperti itu. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Ditanya adalah berapa luas area ABCD. Yang diketahui panjang QC sama dengan 10. Nah, apa yang harus kita lakukan? Si S, misalnya ini kan kita tarik ke sini.
Ini misalnya, oh, anggap saja ini lurus. Si SO ini kan jari-jari. Tuh. Si QO ini juga jari-jari. Kita misalkan panjang AD, ini X. Nah, si OC ini kan jari-jari juga, R. Maka si BO ini X kurang R. Nah, ini dulu. Jadi dalam variabel kita buat. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui adalah luas ABCD. Nah, luas ABCD ini apa? Kan persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Atau AB kali BC. Nah, si AB itu R dikali X. Itulah sebenarnya si luas ABCD, R kali X. Nah, kemudian kita bisa mencari nilai Rx-nya tanpa kita perlu ketahui berapa R-nya dan berapa X-nya. Bagaimana caranya? Pythagoras pada segitiga BQO. Itu yang ini. BQO. Itu yang ini. BQO. Di sini X kurang R. Di sini R sisi miringnya. Maka kita mendapat BQ kuadrat sama dengan R kuadrat sisi miring dikulang alas kuadrat. Kita mendapatkan nanti BQ kuadratnya sama dengan 2XR kurang X kuadrat. Nah, lalu kita bisa mencari Pythagoras lagi pada segitiga BQC. Ini memanfaatkan apa yang dikasih tahu soal. Itu 10. Kan ini bisa Pythagoras lagi karena siku-siku. Maka sama BQ kuadrat sama dengan sisi miring kurang alas kuadrat. Nah, sisi miring itu 10, maka 10 kuadrat. Alasnya kan jadi X. Itu kan si AD, X kuadrat. Nah, kita substitusi nih, BQ kuadratnya kan bisa kita substitusi nih. Kita ubah jadi 2X kurang X kuadrat. Maka seperti ini bentuknya. Nanti X kuadratnya bisa mati. Tersisa 2XR sama dengan 10 kuadrat. Maka XR sama dengan 100 dibagi 2. Maka XR sama dengan 50. Nah, si XR ini apa? Si XR ini kan R kali X atau luas ABCD. Maka dia menjawab. Jadi jawabannya D, 50. Jadi kita nggak perlu nih tahu berapa R-nya, berapa X-nya. Tapi dengan manfaat angka 10 di sini kita bisa mendapat hasil luas dari ABCD. Seperti itu. Saya rasa cukup jelas. Ya, demikianlah pembahasan soal pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Tetap semangat teman-teman. Tetap jaga kesehatannya juga. Mohon bantuan untuk share dan like juga video ini. Terima kasih teman-teman. Salam pejuang.